Sebenarnya ini biar enak kenalan aja dulu lah biar nanti penontonnya juga tahu sih. Iya, iya, baik-baik. Nama saya Gibran Dekonakalik. Halo Gibran, nama Halo. saya Adita. Halo, Adita. nama saya Fauzia Piliani. Halo. Halo. Fauzia. Saya Alena Syairbadi. Halo Halo, Alena. Lena. Kalau Kamu kamu? namanya siapa? Nama saya Ramadika. Halo Rama. Salam kenal semua. Salam kenal. Salam kenal. Oke, Lanjut kan aja. udah pada kenalan semua nih. Iya. Ya, istilahnya ya berharap yang lain juga kenal lah yang nonton. Nah, sebenarnya kita di sini itu untuk melakukan sebuah podcast yang bertemakan tentang demokrasi. Nah, kira-kira apa sih demokrasi? Demokrasi ya menurut aku itu adalah bentuk sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara. Nah, terus juga saya baru tahu ternyata demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani kuno. Yang artinya tuh demos itu artinya rakyat, terus kratos itu artinya pemerintahan. Tuh. Oh gitu. Emang bener ya demokrasi itu berasal dari Yunani kuno? Nah, ya. Awalnya gini, awal mulanya sistem demokrasi itu emang benar dari Yunani kuno, tepatnya di kota Athena pada abad kelima, lebih tepatnya pada tahun ini 400 sampai 500-an sebelum Masehi, belum masuk Masehi. Nah, sehingga dari situ warga Athena yang pada masa itu memiliki hak suara untuk dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Nah, konsep ini berlanjut ke berbagai bentuk pemerintahan di seluruh dunia, termasuk Romawi, yang mengembangkan ide-ide tentang perwakilan. Nah, jadi itu yang awal mulanya dikembangkan, ide-ide demokrasi itu dikembangkan lagi tuh dari orang-orang Romawi juga dikembangin gitu, sistem demokrasi yang mengambil tentang perwakilan. Terus singkat cerita, yang sesudah abad kelima ke abad pertengahan, ya, sekitaran tahun 1600-an 1500-an lah ya, abad pertengahan kira-kira gitu. Kekuasaannya tuh pada masa itu lebih terpusat ke monarki, jadi itu lebih tertuju ke monarki tuh. Monarki itu apa ya? Iya, apa tuh monarki? Nah, udah saya jelasin aja dulu ya. Monarki itu jadi itu sistem kepemerintahan yang dipegang sama satu keluarga aja, maksudnya gitu. Jadi itu kayak semacam kerajaan gitu loh, monarki itu. Yang mewariskan Iya. pada Oh, anaknya. Ya, kerajaan. Jadi itu kayak semacam ayah nih, seorang raja. Nah, terus memiliki anak yang namanya pangeran. Ya udah diwariskan lah gitu, kalau emang udah kayak semacam udah nggak bisa pegang pemerintahan lagi, jadi diwariskan. Ya namanya sistem ini, penganut sistem monarki gitu. Oh, begitu. Iya. Sama halnya kayak negara Inggris lah. Ah, iya betul. Iya, Inggris. Inggris apa? Negara kerajaan Iya, gitu ya. Inggris Raya pokoknya. Britania Raya lah. Nah, Oh gitu. pokoknya yang negara-negara yang menganut kerajaan aja gitu. Ya maksudnya yang sistem pemerintahannya kerajaan gitu, menganut sistem monarki. Oke, selanjutnya aja ya ke yang awal mulanya. Nah, kan pada masa itu kan sistem demokrasi bukan sistem itu pada abad pertengahan nih, tertujunya pada sistem monarki itu, masih tertuju pada monarki. Nah, sehingga pada itu ide-ide demokrasi mulai bangkit lagi dengan munculnya Renaissance pada abad pencerahan. Nah, udah sih itu hingga pada masa ini. Tapi kelebihan dari sistem demokrasi itu sendiri apa ya? Dan negatifnya apa? Iya, negatif apa? Nah, negara yang menganut sistem demokrasi itu tuh sisi positifnya yang pertama itu partisipasi warga lah. Partisipasi warga yang artinya memberi kesempatan kepada warga untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Jadi tuh apa-apa tuh dipilih atau diambil sama rakyat gitu tuh. Partisipasi warga atau partisipasi rakyat. Iya, Lah. Nah, yang kedua ada hak asasi manusia. Maksudnya tuh mendorong perlindungan hak-hak individu dan kebebasan berekspresi. Jadi tuh
jadi nggak memaksakan gitu, harus ini harus itu. Jadi tuh bebas berekspresi, bebas mau gimana. Jadi kayak semacam sama halnya dengan pemilihan pemimpin lah, memilih pemimpin dipilih sama rakyat, bebas. Oh, saya mau milih ini pemimpin ini, bebas, nggak ada pemaksaan, bebas berekspresi lah istilahnya. Terus yang ketiga ada akuntabilitas. Nah, itu pemimpin orang yang udah kepilih sama rakyat hingga menjadi pemimpin harus bertanggung jawab kepada rakyat yang sesuai dengan misinya ini yang diinginkan atau yang diterima sama rakyat. Nah itu. Terus yang keempat, perlindungan minoritas. Meskipun mayoritas memegang suara, demokrasi sering mencakup perlindungan hak-hak minoritas. Nah, terus yang sisi negatifnya itu yang pertama, ketidakstabilan politik. Jadi itu seperti pergantian pemimpin yang sering dapat mengganggu stabilitas. Jadi itu istilahnya itu kayak semacam pemimpin pertama atau pemimpin A sedang memimpin tapi kewalahan nih istilahnya nih. Jadi kurang mampu terus dia lebih baik mengundurkan diri. Mengundurkan diri kan nanti kan otomatis kan diganti tuh sama orang yang bisa lah istilahnya itu. Yang dipilih atau yang bisa lah, yang ingin. Nah itu dari situ sistem politiknya itu kayak bukan sistem, ketidakstabilan politik ini kurang stabil lah itu. Ya sama halnya dengan mata uang lah contohnya seperti itu. Mata uang. Nah, karena awalnya kan mata uang kan di harga A lah contohnya itu. Terus pemimpinnya ini udah ganti, contohnya secara mendadak atau pergantian pemimpin, ya udah berubah tuh. Iya, contohnya seperti itu, mata uangnya berubah lagi gitu. Nominalnya istilahnya itu. Sama halnya dengan ketidakstabilan politik maksudnya itu. Karena pergantian pemimpin. Nah, terus yang ketiga, politik identitas. Polarisasi politik dapat terjadi memecah masyarakat berdasarkan identitas. Sama halnya contohnya debat lah. Kan debat ini nih sama politikus dengan politikus juga kan. Nah, debat membicarakan masalah hal-hal apa yang lagi panas-panas lah, topik panas gitu kan, contohnya seperti itu. Nah, kadang nih perdebatan itu tuh suka membawa masuk ke ranah identitas. Iya, itu kan masuk ke privasi kan, identitas ke ke orang yang lagi debatnya, yang lagi bareng debatnya itu kan. Jadi itu menjalar topiknya. Iya, ke privasi. kadang-kadang kan itu nggak masuk ranah privasi kan nggak nyambung sama argumen yang dibicarakan. Iya. Nah, sama berdasarkan identitas masyarakat juga kadang tuh. Karena kan untuk kayak semacam contohnya pembangunan sini mungkin seperti itu ya. Iya. Yang membicarakan identitas masyarakat. Identitas masyarakat ini lebih cenderung suka apa atau bagaimana kan gitu. Nah, terus yang keempat, nah ini paling rame, korupsi. Apa itu? Korupsi. Ya kan? Kok bisa rame? Iya, ya ada di mana-mana. Nah untuk yang maksudnya nih korupsi ini ada potensi untuk melakukan korupsi dalam sistem yang sangat bergantung pada demokrasi. Jadi kan semacam pendanaan kampanye atau lobby kayak semacam contohnya gini, pemimpin dikasih dana, diserahin ke satu orang buat memegang ini atau dikasih kepercayaan untuk membangun suatu proyek atau apapun. Nah, kadang tuh suka dikorupsi. Nah, gitu. Sama halnya dengan pendanaan kampanye kan, nanti kan kertas pemilihan umum nih kayak semacam kuota atau apa tuh kan kadang tuh suka dikorupsi tuh kadang. Nah, dari sisi negatifnya, sisi positif dan negatifnya. Siapa yang berpartisipasi dalam demokrasi ini nih? Nah, yang berpartisipasi ini biasanya itu ada warga negara, udah pasti harus ada warganya kalau ingin berdemokrasi. Terus juga ada partai politiknya juga, ada para organisasi. Jadi kayak para organisasi kayak partai-partai begitu loh, tahu kan partai yang ada di Indonesia. Nah, terus ada media yang meliputi kayak ada isu-isu atau berita-berita yang bakal di-up ke media sosial. Terus juga ada, menurut kalian tuh gimana sih demokrasi itu penting nggak buat kalian? Coba dijawab satu-satu. Dari Rama dulu mungkin.
Oke. Menurut saya demokrasi itu penting karena untuk mendorong dialog dan toleransi dan kompromi antar berbagai kelompok masyarakat. Jadi setiap kelompok masyarakat tuh ada apa ya kayak Haknya untuk berbicara. ada haknya untuk berbicara dan bisa berkomunikasi gitu tuh antar kelompok-kelompok yang ada gitu tuh. Cukup. Ya. Fauzia? Demokrasi itu juga penting bagi saya karena demokrasi itu terkait dengan tingkatan kesejahteraan. Sudah? Untuk Alena pentingnya bagaimana? Kalau menurut saya demokrasi ini bisa penting karena pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Kalau untuk Gibran gimana tuh? Cuma untuk bagi beberapa negara yang menganut demokrasi ya mungkin itu penting. Nah, pentingnya itu seperti ya mungkin ini ya Pak, mendorong mendorong perlindungan hak manusia gitu kan. Yang tadi saya jelasin tadi itu yang sisi positifnya itu yang bebas berekspresi gitu kan, demokrasi itu contohnya. Terus kalau yang ini terus selanjutnya stabilitas sosial, karena dengan memberikan suara kepada semua lapisan masyarakat, demokrasi dapat mengurangi ketegangan sosial dan konflik. Jadi kan stabilitas sosial gitu. Jadi nggak tegang banget lah gitu. Maksudnya nggak kayak tertekan banget karena harus ngikutin satu orang gitu, yang pemerintah gitu. Kayak semacam yang ini hukum yang diterima sama rakyat gitu kan, atau misi gitu, jadi kan nggak terlalu tegang banget gitu sih. Kalau menurut saya sendiri ya, demokrasi itu memberikan pemahaman bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat kan akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Jadi rakyat itu bebas memilih, bebas bersuara, dan bebas untuk membuat aturannya sendiri karena dari rakyat untuk rakyat sendiri, seperti itu. Gitu. Lalu bagaimana cara untuk menetapkan demokrasi? Untuk penerapan demokrasi ini bisa dalam kehidupan sehari-hari dan dilakukan sebagai upaya agar tidak terjadi perpecahan yang dapat merugikan negara. Terus juga seperti yang saya pernah bilang tadi, pengambilan keputusan yang bisa mencapai mufakat. Lalu yang kedua menghargai hak asasi manusia, dan yang ketiga itu bisa mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum. Kesimpulan dari tema kali ini kira-kira demokrasi adalah sistem yang diatur oleh rakyat dan untuk rakyatnya itu sendiri. Iya. Tapi itu masih memiliki beberapa kekurangan seperti contohnya korupsi gitu kan. Iya, jadi positif sisi negatif. Iya. Tapi semacam penggolongannya kayak semacam kan tadi tuh kayak ada nama monarki, demokrasi, ada lagi oligarki. Itu sebenarnya nama sistem kepemerintahan berarti itu ya. Iya. Kita Mungkin itu ada nggak sih yang terbaik dari ketiga sistem itu? Ketiga sistem apa tuh? sebetulnya ada banyak sih sistem pemerintahan, ada sosialis. Tadi aja. Iya, ada sosialis. Yang tadi aja, yang ketiga, yang oligarki, monarki sama demokrasi. Iya. Itu aja. Setahu saya kalau yang nggak tahu sih yang baik yang mana, tapi coba nanti saya telah lagi. Sebetulnya yang setahu saya, kalau yang untuk monarki kan tadi kan sudah saya jelasin tuh tentang kayak semacam kerajaan, gitu kan, sistem pemerintahannya, kayak kerajaan, kayak demokrasi kayak tadi, sama apa-apa tuh dibawa-bawa rakyat, sama rakyat gitu kan kalau demokrasi. Nah kalau yang oligarki setahu saya itu tuh, tapi sebetulnya ini di luar tema loh, nggak ngomongin demokrasi. Ya, tidak apa-apa. Ya udahlah. Ya. Oligarki. Jadi itu oligarki itu tuh adalah sistem kepemerintahan yang sepenuhnya diatur sama kelompok kecil, setahu saya itu. Jadi kayak semacam elit global gitu tuh.
Kan itu kan sistem kepemerintahan itu kan diatur tuh sama kelompok kecil tuh, sama kayak semacam grup lah gitu. Jadi kayak geng aja gitu istilahnya itu di ya. Dari segi aturannya sendiri tidak tertulis gitu. Entah kalau dari segi aturan saya kurang tahu, tapi yang pasti pengertian oligarki itu seperti itu, oligarki itu. Nggak tahu negara mana yang menganut sistem oligarki, tapi pengertian oligarki seperti itu setahu saya. Nah, untuk yang dari ketiga tadi tuh yang antara monarki, demokrasi dan oligarki itu yang baik tuh ini saya kurang tahu sih. Yang penting mah ininya sistem kepemerintahannya kayak semacam bijak aja gitu loh kan, untuk untuk ini apa dari kehidupan istilahnya gitu, bijak ya kan, nggak terlalu tertekan mungkin gitu. Ya, dari sistem kepemerintahan sendiri itu tujuannya adalah untuk membangun negara Untuk menjadi menyatukan antara ya, rakyat menjadi yang dengan jadi kayak semacam pemerintah gitu ya. Kayak penganutan gitu, kayak semacam independen ya apa, independensi maunya caranya kayak apa gitu, Aturannya gitu. gitu ya. Ya sama aja kayak orang gitu kan, kayak memiliki prinsip gitu kan. Iya, Iya. prinsip. untuk apa menjadi tujuannya tuh tetap Iya. satu, itu untuk membangun negara yang lebih baik. Iya, betul. Ya mungkin gitu. Ya. Mungkin itu ya yang kita pelajari dari demokrasi hari ini. Bayangin aja ini apa kalau misalkan negara nggak punya sistem kepemerintahan, ya bukan negara sih namanya kalau gitu. Iya, Kalau bukan nggak negara. nggak ada sistem negara, nggak ada sistem pemerintahan, ya bukan negara. Ya itu udah sih. Ya, jadi itu saja yang bisa kita peroleh dari Obrolan kita hari Obrolan ini. yang mengenai tema tapi sebetulnya nggak selalu demokrasi sih, ini mengenai sangkut pautnya aja yang terkait-kait yang ini ya, mengenai yang tadi namanya sistem pemerintahan gitu kan. Iya, mungkin itu saja ya yang bisa kita bahas. Terima kasih teman-teman. Dadah. Dah.